Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue akan mencoba mendemonstrasikan untuk penggunaan aplikasi iTravel melalui handphone ya. Dimana sebelumnya gue udah upload untuk video gue untuk mendemonstrasikan fitur yang ada di iTravel dengan tampilan di desktop. Nah, kali ini adalah versi tampilan di handphonenya. Ya, jadi ini adalah layar handphone gue, dan di sini udah ada aplikasi yang udah gue install, yang udah gue bikin iTravel. Kita langsung coba open aja aplikasinya. Sama seperti tampilan di desktop, bahwa pada saat kita masuk pertama kali itu adalah dibutuhkan login ya. Jadi loginnya itu ada di bagian pojok kiri atas yang garis 3 ini dekat tulisan home. Nah, ini kita bisa klik. Jadi pada saat kita klik, oke, ini langsung kita klik aja. Nah, di bagian sini paling atas ada login, kita bisa langsung login. Kita langsung submit ID kita dan juga passwordnya. Oke, kita login. Nah, ini untuk tampilan setelah login, dia akan muncul dua fitur atau dua menu ya di bagian home. Ada POS dan RDO. Nah, sebenarnya kemarin gue udah coba demonstrasikan cara penggunaan POS seperti apa, RDO seperti apa. Nah, kali ini kita akan coba melalui handphonenya ya. Jadi untuk yang POS sendiri, dia ada fitur entry data untuk penginputan. Satu lagi adalah invoice report. Invoice report ini lebih kepada pelaporan invoice dari data yang sudah kita input di menu entry data. Oke, satu-satu kita akan coba lagi ya. Nah, entry data ini kita sama tampilannya dengan yang di desktop, isinya apa aja, kurang lebih. Oke, kita bisa coba langsung tes, misalnya di sini customer name-nya. Oke, pertama misalnya nomor teleponnya asal-asalan ya, ini buat demo aja. Emailnya misalnya kama@gmail.com. Ini untuk database kita ya, untuk customer relation management kita, data CRM kita. Terus untuk kota asal, misalnya si Pak Tama ini dia dari Jakarta, lalu kotanya misalnya dari Jakarta Timur, dan dia mau berpergian misalnya ke Lombok. Lombok itu Nusa Tenggara Barat ya, misalnya ke Lombok Barat. Nah, misalnya si Pak Tama ini dia berlibur secara grup ya, misalnya jalan-jalan 6 orang. Terus dia rencana jalan-jalan itu di tanggal akhir bulan, tanggal 28. Oke, terus pulangnya di tanggal 30 ya. Nah, ini produk yang kita tawarkan yaitu ada kamar hotel atau kita sebutnya price room per malamnya. Lalu ada tiket pesawat atau kita sebut airline ticket price. Ini untuk return dan departure, artinya pemberangkatan dan kembalinya untuk per orang ya yang kita masukkan. Terus ada biaya untuk tour guide-nya per harinya berapa. Lalu sewa kendaraan. Nah, untuk produk-produk ini menyesuaikan dengan kebutuhan dari customer-nya. Jadi seandainya si Pak Tama ini dia hanya ingin membeli tiket pesawatnya aja gitu, dia nggak butuh hotelnya, dia nggak butuh tour guide-nya, dan nggak butuh sewa kendaraan di kita tinggal input di harga tiket pesawatnya aja untuk satu orang pulang pergi itu berapa, kayak gitu. Jadi menyesuaikan gitu ya, apa yang si Pak Tama ini request atau ada apa yang si customer ini ingin beli gitu. Nah, kita bisa coba tes, misalnya dia pengen sewa kamarnya di sini per malamnya 400.000. Oke, sama tiket pesawat. Ya, kita asumsikan misalnya sedang ada promo ya. Untuk tiket pesawatnya itu pulang pergi dari Jakarta ke Lombok misalnya sekitar 1.500.000 ya. Dan dia nggak butuh tour guide-nya, dia cuma hanya butuh kendaraan sewanya aja. Kita tinggal masukkan kendaraan sewanya, misalnya dia satu mobil gitu kan. Biaya satu mobilnya berapa, kita yang menyesuaikan. Misalnya biaya mobilnya itu sewanya sehari 500.000 gitu. Jadi untuk biaya kamar, biaya tiket pesawat, ataupun harga tour guide kalau memang dia membutuhkan, dan biaya sewa kendaraan, ini sesuai dari apa yang customer request atau sudah deal gitu. Jadi fungsi untuk entry data ini adalah menginput apa yang memang sudah menjadi request dari customer-nya dan harga yang kita tawarkan ke customer. Bagaimana kalau misalnya seandainya dia cuman pengen beli tiket pesawat aja dan dia nggak mau pulang lagi gitu misalnya, ya bisa gitu. Jadi
dia misal pergi tanggal 28 ya kan, berarti kan artinya dia nggak pulang lagi ya. Return date-nya juga sama di tanggal 28 dan dia nggak butuh, misalnya dia nggak butuh hotel, dia cuma butuh tiket pesawat berangkatnya aja, misal harga pesawat berangkatnya 800.000, terus sewa kendaraan misalnya dia nggak butuh. Nah seperti ini bisa, jadi dia cuma butuh harga beli tiket pesawat ke kitanya aja, tapi untuk sekali jalan gitu, bukan pulang pergi. Jadi untuk yang di return departure-nya ini hanya menampilkan harga untuk satu orang yang dikeluarkan gitu. Kalau emang dia cuma beli tiketnya berangkatnya doang, ya udah kita tinggal masukin harga tiket berangkat. Tapi kalau misalnya pulang pergi, ya udah kita tinggal kalkulasi totalnya aja berapa untuk per one person-nya atau per satu orangnya. Nah sesudah kita isi semua, kita bisa langsung save di sini ya. Nah kita bisa lihat di bagian invoice report. Oke, kita bisa cari tadi namanya Pak Pratama. Nah ini ya. Nah ini udah muncul detail transaksinya. Totalnya ada 4.800.000 dengan harga per orangnya 800.000. Kenapa? Karena dia emang cuma beli tiket pesawat aja di kita ya kan. Lalu information order status ini kosong karena memang statusnya ini valid, artinya dia sukses, tidak ada kesalahan. Kalau emang ada salah penginputan, nanti dia di sini ada keterangan information order statusnya itu invalid gitu. Contoh misalnya kemarin gue udah bikin yang ini ya misalnya. Nah ini order invalid misalnya atas nama gue nih gitu kan. Tandanya ini ada salah input nih. Price totalnya pun juga kosong gitu. Yang ID customer number 24 ini ada salah input gitu. Price totalnya dia nggak muncul. Kenapa? Karena memang ordernya invalid. Kenapa bisa invalid? Ya karena kita bisa cek nanti di sini. Coba kita cek apa nih yang salah. Nomor telepon udah dimasukin, email udah, terus tanggal keberangkatan tanggal 29, pulangnya tanggal 6. Nah ini nih, jadi dia salah masukin tanggalnya, sehingga kan nggak mungkin berangkat tanggal 29 pulang tanggal 6 nya gitu kan. Tanggal 6 dengan artinya dia waktunya mundur gitu, dan ini artinya invalid gitu kan. Nah dan information order statusnya menjadi invalid gitu. Jadi ini sudah tersistem dan kita bisa langsung ngecek gitu kan, ada notifikasi kalau transaksi itu valid atau invalid ya. Kita kembali ke yang tadi ya, Pratama tadi. Nah ini kita bisa lihat orderannya, dan seperti yang gue info di video uploadan gue yang sebelumnya, bahwa enaknya kalau di handphone ini kita bisa langsung bikin reporting melalui handphone. Jadi data invoice ini ya, invoice detailsnya ini kita bisa kirim ke ke stakeholder kita gitu kan, atau ke atasan kita. Misal kita share melalui WhatsApp, atau kita bisa kirim melalui email gitu kan, ke Gmail atau kemana gitu. Nah ini kita bisa pilih ya, kita misalnya pengen kirim ke WhatsApp ya, contoh misalnya gue pengen kirim ke nomor gue sendiri ya, seperti ini kita langsung send aja. Nah ini langsung ada formatnya, ada informasinya ya. Date order tanggal 10, nama customernya Pratama, nomor teleponnya ini, emailnya ini, informasi keberangkatan dan kepulangannya, tujuannya juga ada, dia pesan untuk berapa orang, berangkat tanggal berapa, apakah untuk pulang pergi atau enggak, ini juga ada tanggalnya. Terus apakah dia pesan kamar, harga tiket pesawat ya kan, terus harga totalnya berapa, total vacation days ini 1 hari, karena memang dia kan nggak cuman 1 hari ini doang ya, dia artinya dia nggak pesan untuk tiket pulangnya. Nah price totalnya sekitar 4.800.000 karena dia total ada 6, ini bisa dikali ya, 800.000 harga tiket pesawat dikali 6 orang, totalnya 4.800.000. Seperti ini ya invoice details. Jadi cukup praktis dan enak banget kalau misalnya kita bisa menggunakan aplikasi ini di mobile ya, atau di handphone kita gitu. Ini kan untuk di invoice report. Nah bagaimana untuk yang di laporan date ordernya gitu, laporan penjualan per hari ya, kita bisa cek juga ya. Contoh yang tanggal 10 ya, hari ini tadi kita input. Nah ini untuk tanggal 10 tadi kita hanya ada 1 transaksi ya, Pak Pratama tadi. Total transaksi ini detailnya, total transaction ada 1 user, terus total income kita, pemasukan kita 4.800.000, total kamar yang diordernya ada 0 karena memang dia tadi nggak pesan kamar kan si Pak Pratama tadi. Terus total cost hotel sama pesawat ya, ini digabung itu cuma 800.000 karena emang cuma ada harga tiket pesawat aja yang dia pesan. Untuk sewa kendaraannya juga kosong karena emang dia nggak sewa kendaraan. Nah ini untuk harga tour package cost-nya juga nggak ada karena memang dia nggak pakai tour guide. Dan tiket pesawat yang dipesan itu sebanyak ada 6 tiket ya, karena tadi Pak Pratama memesan pesawat sebanyak 6 orang
Nah, airline cost order ini untuk harga per satu tiketnya ya, jadi bukan akumulasinya. Nah, intinya untuk price total income-nya ini untuk pemasukannya dia di 4.800.000. Nah, report by date order. Nah, ini kita bisa share sama seperti tadi WhatsApp. Jadi bisa sebagai laporan penjualan di tanggal 10 ya. Laporan di tanggal 10 ini kan. Kita bisa share sama seperti yang tadi invoice. Seperti ini. Ya, sorry, sebentar. Yang di-share adalah yang di sini, sorry, di report details-nya, bukan di RDO-nya, sorry. Ini kita klik dulu. Sebenarnya hampir sama isinya. Nah, ini kita share baru dari sini, details. Nah, ini baru kita kirim ke WhatsApp. Nah, ini report by date order, kita tinggal send. Nah, seperti ini ya. Jadi ada perbedaan untuk invoice detail dengan report by order, dimana kalau untuk report by date order ini ada image-nya. Image-nya ini yang tadi ya, untuk notifikasi bahwa memang laporan ini nggak diedit gitu. Artinya laporan ini asli langsung dari sistem gitu. Untuk report by date ordernya ini udah terakumulasi. Jadi meskipun dia di sini sebelum dikirim diedit dulu sama dia, diganti totalnya pemasukannya gitu. Untuk keabsahannya itu ada validasinya melalui link dari image-nya ini gitu, bahwa memang laporan ini dari aplikasi itu gitu ya, dari aplikasi Airtravels ini gitu. Jadi dia nggak bisa sembarangan untuk bikin laporan fiktif lah gitu ya. Oke, jadi untuk di handphone tampilannya sebenarnya fungsionalnya, cara penginputannya dan penggunanya seperti itu, hampir sama dengan yang di desktop, cuman ini lebih enak karena kita bisa langsung reporting langsung dari handphone. Mungkin itu aja yang bisa gue share untuk di sesi kali ini ya. Jadi ini bisa kita logout ya, sama seperti yang di desktop. Logoutnya pun tinggal langsung dari sini aja. Cukup menarik dan mungkin kalian bisa mencoba menggunakan aplikasi ini sebagai sistem admin usaha kalian. Dan ini kan yang gue berikan lebih ke fitur untuk bisnis pariwisata ya. Nanti kalian bisa mengkombinasikan, mungkin diganti menjadi untuk bisnis usaha warung ataupun mungkin retail dan lain-lain. Itu bisa disesuaikan gitu ya. Mungkin cukup ini aja yang bisa gue share dengan kalian. Untuk inputan dan masukan silakan tinggalkan komentar kalian, dan thank you banget yang udah mampir untuk melihat video demonstrasi ini. Nantinya untuk video uploadan terbarunya gue akan coba rilis, yaitu bagaimana cara membuat aplikasi ini mulai dari nol hingga menjadi seperti ini, seperti yang video saat ini gue share. Oke, thank you atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.